Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Asep. Oke, mudah-mudahan dilihat ya Bapak Asep. Oke, yang ditanyakan seperti ini ya. Kulkas Polytron 2 pintu saya tidak dingin padahal kipas jalan ataupun berputar di bagian evaporator, teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang pertama kali kita cek di bagian kipas dan mesin kompresornya. Artinya di sini mesin kompresor dan kipas itu harus hidup ataupun nyala, teman-teman ya. Jadi ketika kipas sudah nyala tapi tidak dingin, yang Bapak Asep tanyakan, coba cek di bagian sini. Di bagian evaporatornya ya, di bagian dinding evaporatornya. Apakah di bagian dinding evaporatornya ini terdapat gumpalan bunga es? Kalau misalkan nggak ada, coba kalian bisa cek di bagian lubang ventilasi di bagian evaporator ini. Nah, nih. Nah, biasanya kalau masih pemula ataupun masih tidak terlalu parah, itu nggak nampak ataupun nggak muncul. Tapi kalau misalkan sudah parah, itu pasti muncul, teman-teman ya. Tapi kalau masih belum parah, bisa kalian lihat di bagian lubang ya, itu ada gumpalan es atau enggak. Nah, kalau misalkan ada gumpalan es, itu artinya ada pengeblokan di bagian dinding freezernya. Terus bagaimana cara mengeceknya? Nah, ini kalian bisa ikuti. Kalian bisa buka di bagian pintu evaporator ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba buka untuk bagian evaporator ini, teman-teman. Oke, di sini kita buka dulu ya. Ini baut di atas ini ada 2 baut, kita buka aja. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kalian bisa congkel. Kalau misalkan nggak congkel, coba tarik aja. Kalau memang bisa. Aduh. Oke, di sini saya coba ambil lobeng terlebih dahulu. Oke, kalian ambil obeng seperti ini ya. Tes pen juga boleh. Kita congkel aja seperti ini. Nah, ini. Oke, kemudian setelah congkel, ini kalian buka. Sebentar, kalian congkel di bagian sini, di bagian samping. Nah, ini sudah. Oke, sudah. Ini sudah kebuka. Oke, setelah kebuka seperti ini, yang pertama kalian cek itu di bagian sensor defrost ya. Sensor defrost, kalau misalkan ada indikasi air terlalu banyak, kalian mending kalian ganti aja kalau kayak gitu, teman-teman ya. Kemudian yang kalian harus cek juga di bagian fuse. Nah, fuse ini harus nyambung. Kalau misalkan kalian mau ganti, di sini kalian bisa langsung beli antara fuse dan juga sensor defrostnya. Ini biasanya satu paket kalau misalkan kulkas Polytron ya. Ini berapa ini? Ini untuk Celsiusnya 72. Untuk ampernya ini 10 ampere, 225 volt, 250 volt. Oke, setelah itu di sini saya coba lepas dulu. Oke, karena di sini kipasnya nggak ada masalah, kita nggak bahas. Kemudian kalian bisa cek di bagian heater. Ini kabel heater. Ya, ini kan ada 2, kanan kiri ada 2. Nah, ini ya. Ini kan ada 2. Kalian bisa cek. Cara ngeceknya bagaimana kalau nggak punya alat? Kalian bisa ini lepas, kan ada 2 ini ya.
Jadi ada dua, kalian bisa lepas nih, kalian bisa copot yang ini. Kemudian yang satunya lagi arahnya kemana? Ke warna biru. Ini kalian copot. Jadi dua-duanya kalian copot. Kemudian kalian langsung sambung ke 220. Jadi kalian butuh kabel lagi dua untuk menyambung ke sini. Kemudian yang satunya lagi. Kalau misalkan nanti 5 menit sudah ada hawa panas, artinya heater ini masih berfungsi dengan baik. Dan kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat apakah heater ini pecah atau tidak ya. Nah di sini untuk kulkas belum saya betulin ya, untuk kulkas Polytron 2 pintu. Nah ini kalian bisa cek. Nah kalau misalkan heater pecah seperti itu ya, nah tuh lihat, ini kacanya pecah sehingga di sini untuk heaternya itu masih nyambung. Kalau misalkan kita tes pakai multi tester itu masih nyambung, nggak ada masalah di sini. Nah tapi kita harus cek secara fisik, karena kenapa? Karena kalau udah pecah seperti itu nggak bakalan bisa panas teman-teman ya. Kadangkala kulkas ini bisa nyetrum kalau heaternya ini dialiri setrum. Jadi kayak gitu. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati. Dan kemudian yang terakhir itu kalian cek di bagian saluran pembuangan. Pastikan di bagian saluran pembuangan itu lancar ya. Itu dulu teman-teman ya. Kalau masalah pergantian timer itu nanti dulu teman-teman. Jadi jangan sekalian langsung ganti timer kemudian ganti semua, jangan. Jadi ambil yang rusaknya aja. Kalau misalkan kalian mau ganti semuanya ya boleh saja, nggak ada masalah. Cuman kan nanti biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian yang pertama kalian cek ketika ada pengeblokan bunga es, sensor defrost, fuse, dan juga heaternya, dan juga saluran pembuangannya. Itu aja dulu. Nanti setelah itu kalau misalkan ada udah indikasi di bagian sensor defrost, misalkan ya sensor defrost rusak ya kalian ganti. Kemudian di sini pastikan semuanya aman. Jangan kalian langsung ganti tanpa cek di bagian heaternya. Jadi kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian ganti sensor defrostnya tapi kalian nggak ngecek di bagian heater dan juga saluran pembuangan, itu percuma teman-teman. Nanti takutnya terjadi hal yang seperti ini kalau nggak dicek. Nanti kalau nggak dicek, ini kalian ganti kemudian ini dibiarin, itu percuma. Mau kalian ganti 10 kali ataupun 20 kali, itu pasti bakalan ada pengeblokan lagi. Itu sudah saya jamin teman-teman ya. Nah sampai di sini paham teman-teman ya untuk cara memperbaiki kulkas Polytron 2 pintu. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya berkali-kali di video saya. Kalian bisa pelajari di video-video saya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Dan jika teman-teman ada keluhan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan memang banget mau bertanya ataupun mau belajar, kalian bisa ke IG saya ya. Karena di sini saya nggak bisa ngasih informasi kontak saya. Kemudian kalau mau tanya masalah kulkas, kalian sertakan videonya teman-teman ya. Jadi kalian bisa rekam videonya, bang kulkas saya seperti ini. Kalian bisa rekam ini nggak dingin, yang saya cek yang mana dulu. Nah kalian bisa video, nanti saya akan analisa ya. Setelah analisa kalian bisa ikuti arahan saya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat.